Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan tema unsur-unsur pokok dalam kebijakan pembangunan. Ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan rumah tangga. Analisis dalam teori mikroekonomi bertitik tolak dari pandangan yang menganggap bahwa faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Masyarakat membuat pilih-pilih. Berikutnya, ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Salah satu alasan lain yang menyebabkan analisis makroekonomi digunakan lebih berhati-hati di negara berkembang adalah analisis lebih menekankan kepada menelaah masalah-masalah ekonomi yang digunakan dalam jangka pendek. Multiplier di negara-negara berkembang. 1. Dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran dan para penganggur. Yang kedua, berbagai jenis industri, terutama industri barang-barang konsumsi, masih mempunyai kelebihan kapasitas dan dapat dengan mudah memperbesar tingkat produksinya. Yang ketiga, bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh industri-industri tersebut dapat diperoleh dengan mudah. Yang keempat, barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri mempunyai kualitas yang sama baiknya dengan barang yang diimpor dari luar negeri. Tentang kebijakan moneter di negara-negara berkembang. Yang pertama, bank-bank komersil pada umumnya mempunyai cadangan yang berlebihan. Yang kedua, kelebihan dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjam dari bank sentral. Yang ketiga, pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaannya di negara-negara berkembang. Yang keempat, sistem bank belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat berhubungan dengan badan tersebut. Kebijakan fiskal di negara-negara berkembang. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan yang tinggi dan inflasi. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah yang pertama adalah menaikkan pajak pendapatan rumah tangga. Mekanisme pasar di negara berkembang. Kritik yang pertama menekankan bahwa terhadap perbedaan di antara tingkat kesempurnaan mekanisme pasar di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Kritik yang kedua didasarkan kepada pandangan bahwa masalah yang paling penting yang dihadapi negara-negara berkembang adalah masalah kelebihan dan kekurangan sumber daya lainnya, terutama modal dan kekayaan alam. Kritik yang ketiga didasarkan kepada pandangan bahwa negara-negara berkembang terperangkap dalam suatu keadaan seimbang yang sangat stabil kepada tingkat pendapatan yang rendah. Kritik yang terakhir didasarkan kepada pandangan bahwa kekuatan-kekuatan dalam pasar bebas mempunyai kecenderungan untuk mengenalkan atau memperburuk keadaan ketidakseimbangan yang sekarang terhadap dalam pasar.